Oke, Shalom, selamat malam teman-teman. Apakah suara saya kedengaran? Haleluya. Puji Tuhan, malam ini kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman semua kalau tidak keberatan bisa buka kamera. Tapi kalau mau hemat, datang nggak apa-apa. Oke, puji nama Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada Kakak Martinus. Oke, baik. Shalom. Puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita. Dan pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali secara via Zoom untuk sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini dengan doa, dengan kasih Kristus Kauri. Eva membawa kita dalam doa. Oke, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, hingga kami ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena cinta kasih Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab kami menyadari kami adalah manusia yang lemah, kami membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami akan menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan melalui ibadah kami. Urapi hamba-hambamu yang mengambil bagian, baik itu pemain musik dan pemimpin pujian, kiranya Tuhan memberkati, dan juga hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati supaya apapun yang hambamu sampaikan pada malam hari ini, semuanya berasal daripadamu Tuhan. Dan kami semua yang hadir secara virtual, kiranya Tuhan memberkati kami, memampukan kami, supaya pada malam hari ini Tuhan melalui ibadah ini dapat memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan pujian sukacita, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita, hati kita untuk menerima kebenaran firman, belajar kebenaran firman. Jiwaku merindukan
haus kepadamu, ya Allah, ku bersyukur, ku bersyukur kepada pengharapanku, penolong, ya Allah, tiada yang seperti jiwaku merindukan Allah yang hidup. Haleluya, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang akan ku bersyukur, ku bersyukur kepada sumber pengharapanku, penolong, ya aku tiada yang seperti. Ku bersyukur, haleluya, ku bersyukur kepada sumber pengharapanku, penolong, ya Allah, tiada yang seperti, tiada yang seperti, tiada yang seperti, tiada yang seperti, tiada yang seperti. Tiada yang seperti. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami, ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami bisa berkumpul pada malam hari ini secara virtual untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Bila pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan pada malam hari juga Tuhan kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Oscar. Puji nama Tuhan, Shalom. Teman-teman bisa boleh buka mic-nya asalkan di tempatnya tidak mengeluarkan suara-suara yang lain ya. Boleh buka kamera juga karena kita ibadah sambil direkam, jadi kalau sebentar
nanti kalau ada waktu untuk kita nonton bersama ya, setidaknya kita bisa lihat muka-muka yang luar biasa diberkati oleh Tuhan ya. Puji nama Tuhan, saya mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita bersama tentunya untuk kita boleh ada sampai hari ini. Yang kedua, terima kasih untuk para pengurus tim Firman Veritatis yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Tidak berlama-lama, sesuai dengan tema kita di flyer yang sudah dibagikan, kita malam ini akan belajar tentang keselamatan. Langsung saja, mungkin teman-teman yang pegang Alkitab bisa membuka Alkitabnya, dan kita akan belajar dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13, tetapi di sini kita akan membacakan satu ayat saja sebagai ayat pokok kita untuk perlindungan kita pada malam hari ini. Mari teman-teman simak di dalam Alkitab teman-teman semua, dan saya akan membacakan bagi kita. Yesaya pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya bacakan sekali lagi, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Puji nama Tuhan, saudaraku. Sedikit kita perlu mengenal kitab Yesaya. Yesaya ditulis oleh Yesaya sendiri. Yesaya juga adalah seorang nabi Allah yang banyak menubuatkan hal-hal tentang umat-umat Israel. Nah, ini adalah perikop terakhir dari beberapa perikop yang bisa kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Yesaya dipakai Tuhan untuk memberitakan suatu pengharapan bagi orang-orang Israel pada masa itu. Nah, di sini kita akan sedikit melihat bahwa keselamatan itu pada dasarnya adalah anugerah daripada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan. Jadi kalau kita mau belajar tentang keselamatan, jangan lupa bahwa kalau kita selamat itu adalah anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Kalau di dalam perjanjian baru sudah jelas firman Tuhan dari Rasul Paulus menuliskan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita. Nah, kita akan melihat dari tulisan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya, bagaimana ketika ia bernubuat tentang keselamatan yang akan Tuhan kerjakan, dia tidak menyampaikannya saja, tetapi di sini kita menemukan, kalau kita melihat dari perikop yang dicatat dalam ini ayat-ayat ini adalah Yesaya mengajak kepada orang-orang Israel atau umat-umat yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu, supaya mereka juga turut bekerja atau turut mengambil bagian dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, jelas di dalam ayat yang ke-6 bahwa firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ini adalah suatu tindakan yang dapat kita lihat mungkin dari kehidupan orang-orang percaya, bahwa mereka meresponi keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada mereka, termasuk kita pada malam hari ini. Jadi carilah Tuhan, atau dalam dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia mengatakan bahwa kembalilah kepada Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Jadi carilah Tuhan atau kembalilah kepada Tuhan merupakan suatu tindakan nyata dari diri kita atau dari pribadi kita sebagai orang-orang percaya, bahwa kita meresponi apa yang disampaikan Tuhan melalui hamba-hambanya. Ya. Karena kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, selama orang melakukan pelanggaran, ya saya tidak membahas dari bangsa-bangsa lain, tetapi dari orang Israel, kalau kita melihat kembali bahwa selama bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, atau selama bangsa Israel
melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tentunya mereka pasti dihukum. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan oleh nabi-nabi pada perjanjian lama, bahwa misalnya kalau berbuat salah harus ada korban bakaran kah, korban penghapusan penghapusan dosa, dan korban lainnya, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa kita di dalam ayat yang ke-6 yang tadi sudah kita bacakan, bahwa Yesaya mengajak supaya umat-umat Israel pada waktu itu kembali kepada Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Mereka harus kembali kepada Tuhan, dan kita melihat bahwa Alkitab juga mencatat bahwa ketika orang Israel di tanah perbudakan, kalau mereka berseru kepada Tuhan, kalau mereka kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti menyelamatkan mereka. Nah, di sini kita belajar dari tulisannya saya bahwa setiap orang yang mencari Tuhan, atau setiap orang yang memiliki kerinduan di dalam hatinya, di sini perlu kita memahami, saudaraku, bahwa tidak berarti Tuhan itu hilang. Tuhan itu hilang, jadi dicari. Tetapi kita perlu mengetahui sedikit dari tulisan di ayat yang ke-6 ini, bahwa ketika kita melakukan dosa, kita sebenarnya sudah terpisah dari Allah. Kita sudah terpisah dari Tuhan. Makanya Yesaya menekankan bahwa perlu untuk kita mencari Tuhan, karena setiap orang yang mencari Tuhan pasti bertemu dengan Tuhan. Asal ada persyaratan, coba kita lihat di ayat 7. Bahwa setiap orang yang mencari Tuhan, dia harus meninggalkan segala kejahatan. Ya. Kalau kita memilih untuk kembali kepada Tuhan, maka kita harus meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin itu adalah dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, entah dosa apalah itu, yang namanya dosa tentunya tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi adalah salah satu tindakan yang baik bagi kita, bahwa tindakan yang tepat untuk kita lakukan adalah mencari Tuhan dengan meninggalkan segala perbuatan kita yang tidak baik, atau meninggalkan kejahatan kita, karena sepanjang kita hidup dalam pelanggaran-pelanggaran kita terhadap kebenaran firman Tuhan, sepanjang kita hidup tidak taat terhadap firman Tuhan atau terhadap Tuhan Yesus itu sendiri, maka mau sampai manapun, mau sampai kapanpun kita mencari Tuhan, kita tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Karena yang membatasi kita dengan Tuhan itu kita tidak lepas. Ya, jadi mungkin akan menjadi satu kesulitan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi di bagian yang kedua dari ayat yang ke-6, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita perlu untuk berseru kepada Tuhan. Di sini kita menemukan satu kata, bahwa selama Tuhan itu dekat dengan kita. Ya. Jadi kata berseru ini, dengan kata lain, mungkin kita bisa berseru melalui doa-doa kita. Ya, intinya berseru berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menunjukkan dari pribadi kita bahwa kita membutuhkan pertolongannya Tuhan. Dan kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru kepadanya. Ya. Nah, tulisan-tulisan dari perikop-perikop ini, baik perikop-perikop sebelumnya, menjelaskan tentang Sion yang adalah Yerusalem itu sendiri, atau kota Allah, benteng pertahanan. Ya. Makanya kalau sering disebutkan dengan sebutan Putri Sion, berarti itu tertuju kepada umat-umat percaya yang hidup pada waktu itu, ya, atau orang-orang di Yerusalem. Ya. Jadi di sini Tuhan memakai hambanya, atau Tuhan memakai nabinya untuk menyampaikan satu pengharapan kepada orang-orang Israel, bahwa ketika mereka mencari Tuhan, mereka punya kepastian bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan pengharapan kepada umat-umat pilihannya, bahwa ketika mereka berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti mendengar dan menjawabnya. Nah, ini adalah satu dasar yang kuat, satu dasar yang menjadi kekuatan dalam pengharapan orang-orang Kristiani sampai hari ini, bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita pasti menemukan Tuhan, dan ketika kita berseru kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan Yesus itu pasti nyata di dalam kehidupan kita.
Ya. Jadi perhatikan bahwa kebanyakan dari perjalanan bangsa Israel pada waktu itu yang membuat mereka terpisah dari Allah atau membuat mereka masuk di dalam hukuman atau menerima hukuman, atau dengan kata lain mereka dilemparkan di misalnya di Babel, itu adalah pelanggaran. Nah, pelanggaran ini memisahkan kita daripada Tuhan yang kita sembah. Tanpa kita sadari, kalau kita tidak melihat kembali di dalam kehidupan kita, maka pelanggaran itu akan perlahan-lahan menjauhkan kita daripada Tuhan, sehingga sekalipun kita setiap hari beribadah, sekalipun tiap hari kita mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, tetapi tidak menutupi kemungkinan bahwa bisa saja kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita tidak dekat dengan Tuhan. Jadi kita melakukan kegiatan ibadah kita, tetapi kita sedang menjauh daripada Tuhan oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Nah, di sini Tuhan memberikan suatu pengharapan yang pasti bahwa setiap orang Kristen, setiap umat-umat Tuhan yang memilih untuk kembali kepada Tuhan dengan meninggalkan segala kejahatan atau perbuatannya yang tidak baik kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepadanya. Tuhan akan berkenan kepadanya. Jadi ada satu pengharapan yang perlu kita pegang dari sini, bahwa ketika kita memilih untuk kembali kepada Tuhan dan kita memilih untuk meninggalkan segala kejahatan kita, segala pelanggaran kita, segala dosa-dosa yang kita lakukan, maka di situ kita punya kepastian bahwa kita punya keselamatan, Ya, karena tidak ada satu orang pun yang dapat diselamatkan jikalau orang tersebut tidak mau meninggalkan kejahatan, yang tentunya pasti mendapatkan hukuman. Dan jikalau tidak mau bertobat, maka hukuman yang terakhir adalah pasti mengalami. Kita semua pasti mengalami kematian, tapi maksud saya di sini adalah pasti mengalami kebinasaan. Jadi perhatikan lebih jelas di ayat yang ke-8, Tuhan berkata begini, rancanganku bukanlah rancanganmu. Ini perlu kita pelajari sedikit dari perkataan Tuhan ini. Rancanganku bukanlah rancanganmu, tetapi kebanyakan orang Kristen salah di sini. Ya, jadi perhatikan, setiap hari kalau kita melangkah, mungkin kita sering kali atau lebih seringnya diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang mungkin tidak mengenakan bagi kita, Tetapi mari kita lihat kembali bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak terlepas daripada rencana Tuhan bagi kita. Jadi, kenapa Allah selalu melemparkan bangsa Israel ke tanah perbudakan ketika mereka melakukan pelanggaran? Kenapa Allah membiarkan orang-orang Israel atau umat-umat pilihannya yang disebut dengan Putri Sion itu dilemparkan ke tangan orang-orang Babel atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sehingga mereka mengalami perbudakan? Karena itu ada rancangan Tuhan di dalamnya. Sebenarnya Tuhan ingin supaya dalam keadaan seperti itu mereka bisa sadar bahwa mereka adalah umat-umat kepunyaan Tuhan yang tidak semestinya melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Ya, itu rancangan Tuhan yang harus dipahami. Jadi tidak sembarang atau tidak secara kebetulan kita bisa berada dalam suatu keadaan yang tidak enak bagi kita. Karena Tuhan sudah punya rencana. Misalnya kembali saya katakan bahwa orang Israel ketika mereka melakukan pelanggaran itu, mereka harus dihukum, mereka harus diserahkan di tangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena tujuannya supaya mereka mengenal bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang kudus. Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang benar. Dan kalau kita memilih untuk ikut Allah yang benar, maka kita juga harus terlepas daripada segala kejahatan dunia yang membuat kita menyakiti hati Tuhan. Ya, itu sebenarnya. Makanya di sini kenapa Yesaya menuliskan dengan memberikan suatu pengharapan kepada bangsa Israel, sekalipun mereka di tangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sehingga mereka diperbudak, tetapi mereka masih punya pengharapan bahwa ketika mereka berseru kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu pasti nyata.
Karena mereka di tangan perbudakan Tuhan tetap ada dalam rancangan Tuhan. Mereka harus mengenal Allah mereka. Ya. Jadi berada di tangan perbudakan orang-orang yang tidak mengenal Allah pada waktu itu tidak berarti bahwa mereka tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak. Tetapi mereka tetap punya pengharapan. Tetap punya pengharapan bahwa mereka akan diselamatkan. Nanti beberapa perikop ke belakang ini digenapi setelah pasal berikutnya. Tetapi kita tidak mempelajari semua. Mari kita melanjutkan pembahasan kita karena kita akan melihat ayat-ayat ini sampai ayat yang ke-13. Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia atau rancangan jalannya Tuhan itu bukan jalan kita. Jalan kita. Itu demikianlah firman Tuhan, ya. Jadi kita perlu perhatikan bahwa mungkin ada perbedaan antara keadaan kita sebelum kita memilih untuk ikut dengan Tuhan Yesus Kristus dengan keadaan kita sesudah kita berada di dalam tangannya Tuhan Yesus. Ada di dalam tangannya Tuhan Yesus Kristus. Jadi rancangan Tuhan itu sebenarnya tidak mendatangkan kecelakaan bagi kita. Ya. Rancangan Tuhan itu sekalipun kita merasakan mungkin yang namanya penderitaan atau mungkin keadaan-keadaan yang tidak enak dalam ukuran manusia, tetapi kita perlu memahami bahwa sepanjang kita ada di dalam tangan Tuhan, rancangan Tuhan itu tidak akan pernah mendatangkan kecelakaan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan akan merancangkan sesuai dengan caranya untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Misalnya kita diperhadapkan dengan suatu keadaan yang tidak enak. Kata ini saya sudah mengulangnya berkali-kali ya, yang mungkin membosankan. Misalnya kita mengalami satu keadaan, misalnya sakit atau masalah di dalam perkuliahan, karena saya lihat di sini kebanyakan mahasiswa, atau masalah pekerjaan atau masalah yang lain. Tetapi perhatikan bahwa ketika kita berada di dalam tangan Tuhan, Tuhan sebenarnya ingin supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah salah menanggapi apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi perhatikan bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita dan jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Jadi di sini kita menemukan bahwa bisa kita pelajari dari umat-umat Israel pada waktu itu, orang-orang Yahudi atau umat-umat pilihan Allah, ketika mereka diserahkan di dalam tangan orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang tidak mengenal Allah, itu sebenarnya adalah proses di mana supaya mereka menyadari akan apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Ya, jadi diyakinkan bahwa setiap orang yang berseru kepada Tuhan atau setiap orang yang mengenal jalannya Tuhan, mengenal rancangannya Tuhan, memiliki kepastian bahwa di balik segala keadaan yang kita alami, di balik segala proses yang kita hadapi, Tuhan ada untuk membela kita. Tuhan ada untuk menolong kita. Jadi ayat lagi bahwa sebenarnya apa yang Tuhan sudah firmankan, sebenarnya apa yang sudah Tuhan katakan itu pasti terjadi. Kalau Tuhan berkata bahwa pelanggaranmu kamu akan dihukum sesuai dengan pelanggaranmu, itu akan terjadi. Atau kamu akan dibebaskan dari perbudakan, itu akan terjadi. Kamu akan dibebaskan daripada keadaan yang kita alami, entah itu sakit, kita akan disembuhkan, itu akan terjadi. Ya, coba kita perhatikan di ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata bahwa demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melakukan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, jadi begini, saya mungkin tidak perpanjang firman Tuhan pada malam hari ini, tetapi firman Tuhan jelas bagi kita bahwa sebenarnya kalau kita sudah menjadi umat Kristiani, orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang ditetapkan Allah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan.
bahwasanya adalah keselamatan kita itu pekabaran yang tidak pasti, tetapi keselamatan kita itu ini ada begitu banyak korban-korban yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu, dan kita mengetahui bahwa maksud dan tujuan daripada korban